Terkait kredit usaha rakyat, salah satu syaratnya itu tidak sedang menerima pinjaman. Nah, pinjaman di sini yang dimaksud adalah pinjaman produktif. Tapi di saat teman-teman sedang memiliki pinjaman konsumtif, semisal seperti KPR, kemudian KKB atau KKB itu ini ya kredit kendaraan bermotor, kemudian juga kartu kredit, ini di dalam persyaratannya itu teman-teman bisa mengajukan kredit usaha rakyat. Nah, kemudian timbul pertanyaan, pinjaman online atau pinjol atau pay letter itu masuk kategori yang mana? Produktifkah atau konsumtifkah? Maka dari itu kita simak video ini sampai habis, jangan di skip, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi di MLH Channel, tempat sharing informasi seputar keuangan atau finance, kemudian seputar perbankan, seputar pinjaman online, seputar investasi di cryptocurrency, dan juga seputar kredit usaha rakyat. Oke teman-teman, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan di depan tadi, buat teman-teman, khususnya bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara yang sangat mudah, simple, dan juga gratis. Kenapa gratis? Ya karena memang menekan tombol subscribe itu nggak perlu membayar kan. Jadi jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari MLH Channel. Oke teman-teman, seputar kredit usaha rakyat, salah satu persyaratannya tadi yaitu tidak sedang memiliki pinjaman produktif kecuali pinjaman konsumtif seperti KKB, KPR, dan kartu kredit. Kemudian untuk pinjol atau pinjaman online atau pay letter itu masuk kategori yang mana? Apakah itu produktif atau itu konsumtif? Karena kita tahu banyak sekali teman-teman yang menuliskan di kolom komentar itu tidak bisa mengajukan kredit usaha rakyat karena sedang memiliki pinjol. Nah, mungkin di sini saya akan memberikan gambaran atau ya sedikit penjelasan gitulah ya. Sebetulnya produktif dan konsumtif ini apa sih gitu kan? Kalau produktif ya kita ketahui bahwasannya apabila kita mendapatkan pinjaman ini digunakan untuk hal-hal yang produktif, contoh untuk usaha kita, untuk membesarkan usaha dan lain-lain. Sedangkan pinjaman yang bersifat konsumtif, contoh kita beli baju, beli barang, beli mobil, beli elektronik, beli HP, kemudian beli rumah, ini kan sifatnya itu konsumtif. Nah, kalau dari saya pribadi, pinjol atau pinjaman online ini masuknya di konsumtif. Karena apa? Karena dia sistemnya ada yang namanya pay letter. Pay letter itu kan apa bedanya dengan kartu kredit kan gitu. Jadi kita pakai dulu atau beli barang pakai pay letter tadi itu, bayarnya belakangan. Atau kemudian ada juga yang sifatnya itu cash atau langsung transfer gitu ya, contohnya seperti pinjol-pinjol gitu. Jadi kita butuh dana berapa, nanti dikasih limit, itu bisa langsung pencairan dan kita tinggal bayar tiap bulannya sesuai tenor yang kita pilih. Nah, secara pribadi saya menilai pinjol ini sebetulnya masuk di kategori konsumtif, tapi kok ini nggak korelasi gitu ya, korelasinya berbanding terbalik gitu ya, antara saya menyebutkan itu konsumtif tapi aktualnya teman-teman saat melakukan pengajuan kredit usaha rakyat dan sedang memiliki pinjol itu tidak bisa di ACC atau tidak bisa diproses, berarti kan itu termasuk kategori produktif bank kan gitu ya. Oke,
Jadi kalau di sini saya itu lebih menilai dari kekuatan pembayaran bulanan teman-teman semua. Maksudnya gimana Bang? Jadi gini, di saat teman-teman memiliki pinjaman online atau pay letter, itu kan ada apa ya, tanggungan gitu, tiap bulannya membayar sekian. Ini nggak ngomongin pinjol aja ya, termasuk yang konsumtif tadi seperti KKB, kartu kredit kendaraan kartu kredit, kemudian KKB, kredit kendaraan bermotor, dan juga KPR. Nah ini kan tiap bulannya pasti teman-teman akan memikirkan pembayaran gitu ya, pembayaran bulanannya. Nah kemudian teman-teman mengajukan KUR atau kredit usaha rakyat. Di situ nanti kan dicek gitu ya, ada pengecekan administrasi berdasarkan persyaratan-persyaratan yang dikumpulkan tadi, kemudian lanjut ke proses survei untuk mengetahui secara real kondisi usahanya, kondisi warungnya, kondisi keuangannya, kemudian kondisi pencatatan keuangannya itu seperti apa, baru kemudian diputuskan ACC atau tidak gitu kan. Nah, kalau saya menangkapnya, kalaupun atau walaupun teman-teman memiliki pinjaman konsumtif ini tadi, secara persyaratan memang masih diperbolehkan kan, karena yang tidak diperbolehkan untuk mengajukan KUR tadi kan pinjaman produktif gitu ya. Tapi di saat teman-teman memiliki pinjaman konsumtif, dan dirasa ternyata pembayaran bulanannya itu nanti akan mengkhawatirkan ya, atau apa ya istilahnya ya, memberatkan ke teman-teman, karena kan selain konsumtif ini teman-teman juga nantinya di saat KUR-nya itu di ACC kan juga membayar bulanan dari KUR gitu ya. Nah itu yang menyebabkan teman-teman tidak bisa diproses atau tidak bisa di ACC. Seringkali mantrinya itu bilang, oh ini pinjolnya atau pay letternya itu lunasi dulu saja. Yaitu tadi, agar setelah teman-teman melunasi ini, otomatis kan bulanannya akhirnya kosong gitu ya. Teman-teman sudah tidak ada tanggungan lagi untuk membayar bulanan. Nah ini KUR di ACC masuk, sehingga teman-teman bulanannya fokus ke KUR. Tapi di saat teman-teman belum melunasi pinjaman online atau pay letter tadi, dan KUR-nya ini di ACC, teman-teman akan memikirkan 2 kali angsuran itu tadi, angsuran pinjol atau pay letter dan angsuran dari kredit usaha rakyat. Seperti itu teman-teman. Jadi mulai terbuka ya pola pikirnya. Tapi di saat ternyata teman-teman itu usahanya dirasa pada saat survei itu memang besar gitu ya, penghasilannya besar, usahanya itu berkembang pesat, kemudian cash flow keuangannya itu baik, dan dirasa pada saat dianalisa itu resiko terburuknya itu ternyata kecil sekali gitu ya, karena memang benar-benar usahanya ini sudah berdiri mapan gitu ya. Bisa saja walaupun teman-teman punya pinjol, punya pay letter, itu tetap di ACC bisa saja teman-teman, karena untuk pembayaran bulanannya ini tadi itu dirasa oleh tim survei atau mantri itu masih bisa ke cover dengan penghasilan dari usahanya teman-teman tadi. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saran saya, sebelum teman-teman mengajukan kredit usaha rakyat, ya memang kan ada beberapa plafon gitu ya, ada yang super mikro, kecil, ada juga TKI, dan teman-teman juga memiliki kebebasan untuk memilih mau limit berapa gitu ya. Tapi saran saya, pastikan dulu kesehatan keuangan teman-teman, jangan terlalu memaksa teman-teman, itu ya. Jadi kalau memang masih punya pinjaman online atau punya pay letter, sebaiknya dilunasi terlebih dahulu, baru setelah itu mulai fokus untuk mendaftar kredit usaha rakyat. Jadi nantinya saat berjalan itu untuk membayar bulanannya itu teman-teman hanya fokus untuk KUR saja gitu loh, karena pinjolnya tadi udah lunas gitu loh. Jadi di saat kita sedang atau akan meminjam ke bank ataupun ke siapapun itulah, itu sebaiknya mindset kita ini selalu berhati-hati atau waspada. Jadi jangan sampai kita terlalu over PD gitu ya, aman nggak ada masalah, nanti ke depannya ternyata di depan ada masalah beneran,
bingung, kita nggak bisa menyelesaikan atau menanggulanginya, sehingga akan menyebabkan gagal bayar, kredit macet, dan lain sebagainya. Tapi di saat sejak awal mindset kita ini sudah kita setting untuk lebih berhati-hati, lebih perhitungan gitu ya, sehingga teman-teman akan lebih confident atau lebih nyaman gitu. Kalau memang saya mengajukan kredit usaha rakyat, memang saya sudah ada hitung-hitungannya dan saya yakin bisa. Dan untuk pinjol dan pay letternya tadi akan saya lunasi. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, jadi buat teman-teman semua yang memang ingin mengajukan kredit usaha rakyat tapi sedang dalam masa tenor pinjaman online maupun pay letter, saran saya lunasi terlebih dahulu agar nantinya teman-teman lebih mudah dalam pembayaran bulanan kredit usaha rakyat. Oke. Demikian video ini. Apabila dirasa berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk ditekan tombol like-nya. Tinggalkan jejak dengan menekan tombol like. Ini kan gampang banget teman-teman, tinggal dipencet gitu aja. Kenapa ya? Kok susah banget gitu ya. Dan kalau bisa jangan di dislike lah, di like aja, oke? Dan di-share ke berbagai media sosial milik teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.